Bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Dalam perspektif Gereja Katolik, suara Tuhan dapat ditemukan dalam 3 kategori. Kita tidak bisa menafsirkan teks-teks kitab suci semau gue lu peduli apa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Terima kasih kepada panjenengan semua yang setia mengikuti renungan harian ini. Terima kasih kepada para subscribers yang baru. Terima kasih berkenan komen, like, dan share atas konten-konten yang saya bagikan melalui channel ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 95. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, kita ini gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur pada hari ini mengajak kita semua untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Dalam perspektif Gereja Katolik, suara Tuhan dapat ditemukan dalam 3 kategori. Yang pertama, suara Tuhan dapat kita dengarkan melalui kitab suci. Yang kedua, suara Tuhan juga kita dengarkan melalui tradisi suci. Dan yang ketiga, suara Tuhan kita terima melalui ajaran suci atau sering disebut dengan magisterium. 3 hal ini juga menjadi tolok ukur untuk kebenaran iman Katolik. Tidak hanya bersumber pada kitab suci saja, tetapi kitab suci yang dibaca dalam terang tradisi suci. Memang kitab suci bagian dari tradisi suci yang tertulis.
Namun ada begitu banyak tradisi suci yang disampaikan secara lisan turun-temurun dari gereja perdana hingga saat ini. Dan apa yang disampaikan secara lisan tersebut dicatat, ditulis, salah satunya di dalam kitab suci yang kita terima sebagai sabda Allah. Kecuali itu, kita mengenal yang namanya ajaran suci. Ini membantu kita. Kalau kita membaca kitab suci, apa yang kita baca, kita tempatkan dalam konteks tradisi suci, dan bagaimana ajaran suci mengajarkan atas teks tersebut. Itulah sebabnya kita tidak bisa menafsirkan teks-teks kitab suci semau gue, lu peduli apa, ya suka-suka aku, yang penting aku merasa dibimbing Roh Kudus, Roh bekerja melalui aku, dan aku menyampaikan tafsiranku terhadap firman Tuhan. Penafsiran kita terhadap kitab suci dalam perspektif Gereja Katolik ditopang oleh tradisi suci dan ajaran suci. Kalau tiga hal itu kita pegang, dipastikan tidak ada yang keliru di dalam cara kita menafsirkan sabda Tuhan bagi kita. Mari dengan rendah hati kita menerima suara Tuhan dalam tiga hal tersebut: kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci. Dengan demikian, hidup kita dibimbing oleh roh kebenaran yang tidak akan membuat kita melawan gereja sebagai persekutuan iman. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.